lebih mendetail lagi, baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kuncinya itu di situ. Pembuktiannya di mana? Di Keluaran 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Doni nih. Pak Doni ini Islam atau non Muslim ini? Yohanes 3 nomor 34. Dek Unirifa bisa bacakan Yohanes 3 nomor 34 nggak? Yohanes 3 nomor 34 bisa. Iya, coba Dek. Pak Doni, bentar. Pak Doni ini Islam atau Kristen ini? Yohanes 3 24 ya, Bang? Iya, Dek. Yohanes 3 nomor 24. 34. Yohanes 3 34. Yo. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya. Iya, gimana Bang? Tolong syaratkan saya aja malam ini Bang Juma, mumpung gak ada orang. Masya Allah. Saya nggak peduli Bang Juma. Saya nggak peduli Bang Juma. Tolong syaratkan saya dulu Bang Juma. Kenapa tiba-tiba mau disyahadatkan? Karena udah baca Yohanes 8 29. Saya semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang disalib itu Yudas. Kita orang goblok sih kita. Cuma saya Yesus mati jadi terkutuk. Bodoh. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti saya. Allahu Akbar. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya Bang. Baik. Iya. Saya nggak ada tempat. Tenang Bang, tenang. Ya. Tolong Bang Juma. Insya Allah iya. Sabar Bang Tuan, sabar. Masya Allah. Saya udah nonton semua video Bang Juma, betul. Semua saya catat Bang Juma, nggak percaya. Ini buku saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Insya Allah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Pas Natal pula dia syahadat. Teman-teman, gini, maaf ya saya potong ya. Maaf saya potong. Teman-teman, boleh izin teman-teman di follow akunnya Tuan Besar itu sekarang juga. Biar bisa open cam dia. Nah, iya, tolong di follow akun Tuan Besar teman-teman, tapi syaratnya di follow sekarang teman-teman ya. Harus biar bisa open cam, harus ini ya, harus kasih KTP dulu nanti ke Bang Handi ya. Dan teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama, karena channel yang kemarin rungkad hancur kena tombak Romawi. Dosen Debat Lintas Agama ya teman-teman. Bang Handi naik Bang Handi. Masya Allah. Allahu Akbar. Di follow beliau. Dibuka mic-nya ya. Tadi Yohanes 8 udah baca Bang. Saya saya sudah ini Bang Juma, udah semua Bang Juma punya ini saya udah catat Bang Juma. Efesus apa semua yang bilang membatalkan hukum Taurat itu orang bodoh Paulus itu. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Yesus bilang apa? Tidak, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap daripada satu dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang Juma Allah itu betul. Semua yang bilang betul. Bahkan Bang Juma, saya nonton film Tuhan Yesus di YouTube Bang Juma. Waktu Yesus jarangnya orang kaya itu dia bilang begitu Bang Juma. Apa yang Bang Juma ceritakan itu semua betul seperti di film Bang Juma. Waktu dia makan nasi goreng, ikan goreng pun ada. Yesus lari, Petrus itu lari dari kubur. Kenapa Petrus tidak percaya kalau itu yang bangkit itu? Loh, dia bingung loh. Mereka semua tidak percaya itu Yesus. Kenapa lah aku? Dia bilang. Berarti kan izin Bang Tuan Besar, izin Bang. Ini akunnya privat, jadi netizen mau follow itu sulit. Abang bisa jadikan nggak akun ini supaya tidak privat? Itu netizen mau follow kesulitan Bang. Enggak, ditanya dulu beliau mau buka kamera enggak? Oh iya, mau buka kamera enggak? Saya mau kalau bisa Bang Juma, tapi bukan punya saya nih. Ini punya kawan Bang Juma yang supir Bang Juma, dia ada antar mereka karena mereka Natalan. Enggak apa-apa Bang, syahadat dulu aja Bang. Nanti Bang, enggak apa-apa, syahadat aja dulu. Kita syahadat dulu ya. Saya HP saya, iya siap Bang Juma. Nanti tinggal kirim fotokopi KTP biar kita buatkan sertifikat mu'alafnya. Amin. Bang Juma, saya juga sudah baca dulu sedikit Al-Quran Bang Juma. Masya Allah. Bang, ini Bang Tuan Besar. Banyakkan Yesus itu mengucap syukur ya. Ya siap. Iya, baik.
kita harus mengikuti ada beberapa tahapan ya untuk bersyahadat di Qomal. Ya, di Qomal ini biasanya pertama harus bisa open cam, kedua ada identitasnya bahwa Anda itu sebagai non-muslim. Karena itu sangat tanggung jawab kami ya dari yayasan mensyahadatkan orang yang mau syahadat atau mau masuk Islam gitu. Ada buktinya gitu loh, karena tanggung jawabnya sangat besar untuk kami. Jadi ada identitas. Oke, sebenarnya bagaimana ya? Atau Bang Juma, atau jangan sekarang dulu Bang Juma ya? Ada apa-apa? Halo? Di gini Ustadz Alif, gimana menurut Ustadz Alif? Karena dia ini, bentar, masalahnya kan ada nih Ustadz. Dia nih pakai handphone temennya, HP dia dibanting kata sama dia keluarganya. Dia tadi minta syahadat karena nggak ada orang di situ, karena semua pada pergi Natal. Gimana menurut Ustadz Alif? Barusan suaranya putus Uni. Kenapa? Ya, dia ini punya problem. Dia minta disyahadatin karena nggak ada orang di sekeliling dia, karena dia di rumah Peter di rumahnya ini pendeta. Ini rumah pastoral, Bang. Dimasuki lagi lah sama saudara-saudaranya gitu loh. Ya udah, berarti open cam kalau gitu. Di rumah pastor. Jadi dia betul. Nggak bisa dia akunnya privat, itu bukan akun dia, tapi akun temennya Ustadz Alif. Akun dia di akun dia di HP dia. Enggak, itu privatnya dibuka aja. Betul, privatnya dibuka aja di situ biar di-follow, karena tanggung jawab kami sangat besar. Minimal mengetahui bahwa Anda di situ benar, bahwa di tempat pastor ada salibnya kah atau ada apakah gitu. Jadi sebagai bukti untuk kami, beban kami sangat berat, adikku. Bukan mau mempersulit, naudzubillah, tidak ada. Enggak, saya mengerti ya Bang. Saya paham Abang bukan mempersulit. Cuman begini posisi saya Bang, ini HP kan bukan punya saya Bang, punya sopir ini, dan saya tidak berani otak-atik Bang. Dia udah janji, dia udah bilang saya kalau kau pakai nonton YouTube enggak apa-apa, jangan karena mereka kan tahu saya ini lagi ikut komal-komalnya Bang Juma ini. Itu yang diantisipasi, makanya saya disuruh tinggal di frater ini Bang. Kalau ketahuan nanti mati saya dari abang saya Bang. Pasti supir dilapor ke abang saya gitu Bang. Jadi ya gak apa-apa kalau memang nggak bisa sekarang dulu, gak apa-apa. Besok saya usahakan gimana caranya Bang. Syahadatkan aja lah dulu Bang Zuma, nanti baru minta data-datanya. Dinda Alif, tanggung jawab kita itu adalah ketika ini Dinda, ketika kemudian orang syahadat cuman main-main syahadat, sedangkan kita sudah memberikan sertifikat. Kalau beliau bersyahadat menyusul nanti KTP, karena saya sudah berdebat beberapa kali dengan beliau ini. Gimana Pak Ketua, kalau diizinkan ketua kita syahadat, nyusul KTP, nanti kita akan usahakan sertifikatnya. Gimana? Putus ya? Kalau Gurunda sudah mengenal beliau dan lain sebagainya, saya mengikuti Panglima kami, nggak bisa berbicara. Cuma mengikuti masalah administrasi seperti tanggung jawab kita tadi itu ya. Namun intinya ini kan mensyahadatkan, tapi kita belum sampai tahap untuk memberikan sertifikat mu'alaf. Iya. Kita nggak berani di sana gitu. Baik. Saya begini Bang Juma, semua abang mohon maaf, saya untuk sementara saya belum yang lain-lain, tapi untuk saya bahwa saya sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Kalau saya mati ini malam atau kapan, yang penting saya sudah syahadat Bang Juma. Baik. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Mau saya mati saya tidak peduli lagi. Itulah yang saya minta Bang Juma. Tolong dulu. Oke, Dinda Alif, tanpa mengurangi rasa hormat saya tuntun beliau syahadat. Ya Dinda ya. Dinda Alif. Ya, Gurunda, siap. Masya Allah. Siap. Ikuti saya, sahabatku. Baik Bang Juma. Ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Allahu Akbar. Kalaupun saya mati, besok nggak ada kabarnya apa Bang Juma. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya harus terima konsekuensi Bang Juma. Konsekuensinya besar. Iya, paham, Masya Allah. Saya mohon ampun semua kawan kalau ada dosanya. Tolong maafin saya. Terima kasih banyak Bang Juma, luar biasa buka pikiran kami Bang Juma. Semua sudah saya baca. Setiap ayat yang Bang Juma katakan dalam debat Bang Juma sama siapapun, itu saya catat dan saya baca, saya renungkan. Saya benar-benar betul Bang Juma. Di mana Bang Juma belajar itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kami sendiri nggak tahu Bang Juma. Buta, kita buta. Omong kosong, orang Kristen itu bilang kita kasih omong kosong. Saya berani saksi omong kosong, bohong. Orang Islam yang terbukti itu orang Islam, yang bukti itu orang Islam, betul-betul orang Islam itu takwa dan berserah diri, betul terbukti itu. Amal soleh itu betul. Hanya orang berbuat baik, betul Bang Juma bilang, kalau kau berbuat amal soleh itulah yang masuk surga. Yang syirik, yang Bang Juma bilang yang tidak akan masuk surga itu yang syirik, yang musyrik. Saya masih ingat debat Bang Juma tuh sama ada orang laki-laki bodoh tuh. Dia bilang apa? Musyrik? Bukan. Bang Juma bilang syirik. Yang syirik sama musyrik itu pasti neraka jahanam dengan yang kafir. Tempat neraka jahanam Nasrani dan Yahudi. Bang Juma saya nonton semua Bang Juma. Hebat, luar biasa Bang Juma, luar biasa. Saya nggak mau di neraka. Kalau kita cuma tengok aja, oh ini neraka ya. Bang Juma bilang, oh ini neraka, oh udah lewat kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang Bang Juma punya debat tuh, luar biasa, hebat Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Baik kawan, tadinya Katolik ya kan ya? Iya, Protestan. Katolik ya. Katolik Bang Juma. Katolik ya. Ikuti saya. Bismillah, ikuti saya. Dan Bismillah. Aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu cuma suka subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita minta ketua kita Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Masya Allah, beliau sudah bagian dari daging kita. Disakitinya beliau adalah sakit kita juga. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan beliau. Ntar ya kita doakan saudara kita. Siap Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat saudaraku ya yang biasa menggunakan nama LKTP, Anda sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada malam hari ini. Ingat, ikrar Anda itu secara lisan ini dihukumi dohir oleh kami itu sah ya.
Namun seperti yang tadi saya sampaikan, secara kenegaraan, secara sertifikat kami belum bisa mengeluarkan karena belum ada bukti-bukti yang sebagai alat pendukung untuk mengeluarkan sertifikat, yaitu KTP maupun identitas lainnya. Namun dengan ini kami sangat terharu dengan syahadat ini, dan kita biasa tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan segala urusan kita dan rezeki kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Lembutkanlah hati orang-orang yang sampai detik ini masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah, baik di antara saudara kami mungkin yang masih mau menerima kebenaran Islam, ada adik kami atau kakak kami, atau mungkin ibu bapak kami yang masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, ya Allah, lembutkanlah hati seluruh umat manusia ya Allah, ala hidayatil Islam kama layin tal hadid ali Dawud alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatis suratul Fatihah. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Loh, kemana Jadi, dia? Sahabat-sahabat datang lagi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai Muslim ada masa di mana masa darurat ya. Terlepas apapun yang terjadi malam ini, saya yakin dan percaya bahwa saudara Al-KTP tadi ini adalah serius, benar-benar serius. Karena sudah beberapa kali kami berdebat dan beliau memperlihatkan kemudian sikap yang serius untuk berbicara terkait dengan betul ya, terkait dengan materi-materi lintas agama ini. Oleh karena itulah ya, kita semuanya doakan beliau, mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan iman, karena beliau berada di tengah-tengah pulau yang mayoritas Kristen, di mana beliau ini di bawah tekanan. Ada saudara beliau yang memang kejam, yang sangat benci dengan Bang Suma dan sangat tidak suka kalau mendengarkan atau melihat orang-orang ini menonton live Bang Suma. Tapi mereka punya teman beberapa komunitas, mereka beberapa personil yang kemudian acap kali mendengarkan debat-debat kita secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka ya ridho, dalam arti kata mereka tidak berpihak. Mereka menilai hasil debat itu sesuai dengan apa yang ada. Sampai mereka jatuh cinta terhadap Islam dan kemudian melihat keadaan yang ada di rumah ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible, ya kecewa. Dan akhirnya menurut pengakuan beliau diamankan di tempat pastornya kayaknya, supaya di sana dibimbing kemudian untuk
jangan sampai beliau itu terpengaruh masuk Islam. Tapi yang namanya hidayah tak ada yang mampu menghalangi. Yang namanya hidayah tak ada yang mampu kemudian untuk mencegah. Api apologet Islam Indonesia pun tak mampu. Kalau hidayah sudah datang, tanpa KTP, tanpa identitas, itu pun akan berjalan. Seperti itu adanya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan kemudian, dan saya yakin besok hari dia akan datang kembali untuk menyerahkan identitasnya untuk disegerakan dibuatkan sertifikat mu'allaf. Seperti itu adanya sahabat-sahabat sekalian. Jadi terkait syahadat malam ini, saya Bang Suma yang bertanggung jawab, insyaallah kepada Allah dan juga kepada umat. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Silakan. Pak Doni nih muslim atau non muslim? Pak Doni. Pak Doni Kristen, Pak Doni. Pak Doni Kristen. Oh, silakan Pak Doni. Pak Doni. Ternyata Aki Kian Santang ini ya, ada juga senarai pasiennya ya, kayak Aboya ya. Oh, dikenal. Ada dia tahu dia pasien-pasien. Pak Doni. Oh, Pak Doni. Tuh, tengok tuh. Apa itu, Bang? Kenapa ada goreng pisang warna pink? Masa ada goreng pisang warna pink? Pak Doni. Udah jadi berhala dia nih, Pak Doni. Bang Ande. Aduh, Bang Ande. Jadi berhala dia. Siapa itu? Ada Kian Santang, ada Bang Andi, ada siapa tuh? Tuh, ada orang Jepang tuh yang pakai HP tuh, orang Jepang. Pak Diki, halo. Pak Diki, Pak Doni saya turunin ya. Bang. Pak Doni. Ya, Bang Doni. Ngomong, Bang. Oh, iya. Gimana? Ya, silakan. Gimana? Mau bersyahadat juga atau gimana? Mau berdialog atau gimana? Silakan. Silakan, Bang. Ya, saya mengikuti debat-debat yang disiarkan oleh teman-teman gitu. Ya, kalau mungkin ada masukan-masukan yang bagus ya diterimalah kan gitu. Ada pertanyaan Pak kepada Bang Zuma, silakan. Uni, mungkin sebelum ke Pak Doni, Bang Kaisar iklan dulu tuh, keren iklannya Bang Kaisar. Baik. Bang Kaisar jangan lupa akun aku. Sekalian Baik. promosiin YouTube-nya Dosen Debat Lintas Agama, Bang Kaisar. Baik. Sekali lagi ya teman-teman, tolong di tap-tap layarnya ya. Ini akun kita sudah hampir mau ditombak, dikasih racun asam ini kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman dan juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host. Di follow ya akunnya Uni Rifa, serta kalian ikuti semua subscribe channel-channel YouTube mereka yang di sini yang sudah disebutkan oleh host. Tolong untuk mendukung kita berdakwah menyiarkan syariat Islam, agama tauhid. Tolong di follow ya akun Uni Rifa, dan follow juga akun narasumber di atas. Ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Wanes penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kita kasih paham kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok.
Tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengar narasumber yang bodoh. Karena lebih asik membaca majalah Bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dicatat. Ya, kalau naik itu jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Jedor, keren. Silakan, lanjut. Pak Doni, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Halo Ali. Halo Ali. Mau diludahi atau mau diberikan edukasi? Ali. Oke. Baik, saya turunkan. Yang naik ke atas silakan. Yang mau diludahi boleh. Dikasih ilmu juga boleh. Gini. Nggak lama di sini host Unirifa, karena di sini hampir mau hujan gitu ya. Jadi sebelum naik itu, sekali lagi ya saya berikan berita warta dari Bukit Golgota untuk pencerahan buat kalian yang mau naik ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lancing ceba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo saya bawa. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda dan sampai sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Selatan Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper Persida, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar, sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau mal mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Ya, ingat, segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. 1 pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang engkau lontarkan. Itu pun salah semua, ya. Ingat, Gurunda Zuma akademis Islam mendunia dicatat. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Mohon izin semuanya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andre Berlian. Bang Andre Berlian. Jadi tadi dia bilang di rumah Prater. Jadi Prater ini pastor muda dia ini, kayak GKKN lah gitu kan. Nah dia tuh pendamping kalau ada pastor utama. Jadi Prater ini maju. Jadi Prater ini agak agak keras dia biasa dengan orang-orang. Jadi belum betul dia bilang tadi kan LKTP bilang bahwa memang di Islam nih ada ajaran kasih kan gitu. Nah contohnya kan dia kan dikekang seperti itu. Jadi kemana ajaran kasihnya kan memang tidak ada gitu. Ya. Jadi kasihan. Aku beberapa kali dengar dia gitu. Luar biasa. Nah, aku juga pernah jumpa sama KTP itu. Mudah-mudahan dia isu koma tebet. Amin. Pak Ambros. Halo Pak Ambros. Halo. Pak Ambros. Ya, Muslim dan Muslim Pak. Non Muslim. Ya, silakan Bapak. Silakan bertanya ke Bang Zuma atau silakan menjelaskan. Ya, mau bertanya. Bang Zuma monitor. Bang. Ya ke belakang kayaknya tadi itu. Bang. Ya Pak, tanya dulu Pak. Iya, halo.
Ada Bang Ambros, Bang mau nanya. Silakan Bang Ambros, Bang Zuma udah monitor. Silakan. Oke, terima kasih. Dari Kristen ya? Ya, Kristen. Oke. Silakan Bang. Mau bertanya ini mengenai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muslim ini apakah mengikuti semua? Oh, ini mungkin sebaiknya Pak Pendeta Doni juga mau itu kali. Ya, tapi kita biarkan dulu Pak. Nanti Pak Doni katanya nanti kalau dia menyimak dulu. Bang Ambros aja dulu. Ya kan Pak Doni? Oke. Pak Doni nanti ya. Ya nanti. Silakan Bang Ambros. Pak Doni menyimak dulu. Dia mau syahadat nanti mungkin pas mau tutup kita. Lanjut. Saya lanjut. Menurut bukan menurut ya. Saya bertanya nih, untuk Muslim apakah mengikuti semua ajaran Muhammad dan mengikuti perilaku atau perbuatan Muhammad? Oke, saya jawab, boleh? Ya, boleh. Tapi setelah jawab nanti ada pertanyaan lagi ya. Ya, apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan dipilih oleh negara, tapi dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Tentu memiliki keistimewaan, memiliki kemudian hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan beliau, manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja, itu patut kita ikuti. Tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, pada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang rasul, diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan gak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang, tidak bisa, terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang menjadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'ana.
Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan. Stop bang. Mohon maaf, saya potong. Maksud saya, ya abang nggak boleh apa? Nggak ngapain? Ngapain kau batasi saya? Sabar, kau diam, kamu diam. Kamu diam, kamu diam. Kamu diam, kamu diam, kamu diam. Kamu diam, Bahlul. Diam, Bahlul, diam. Kau nyebut nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi aku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Oke? Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi, gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma katanya Nabi Muhammad, ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad. Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau Nabi. Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut Nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, Rasul palsu itu, Nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau, beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau, manusia laknat. Ya, maaf ya, saya nggak suka kalau Nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang Nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan juga begitu. Kalau nabiku itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam. Jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya? Yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti? Tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kalau ini penghujat. Nah, itu Gurunda tadi aku, aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati, yang gitu lah dia orang ini. Udah aku jawab, Rasulullah mengatakan, ya. Dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing, turun kau laknat, turun kau laknat, turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan, masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini, biar ku kundulin kepalanya.
Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kubawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kubawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, lain salah ini lama-lama. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Tuh Abdi Jaya buka mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai sisi. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami. Nggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo, Bang kalian. Juma. Halo Bang, silakan. Halo. Ya. Slow lah Bang, bukannya peka kami di sini loh. Ya silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu, aku sapa dulu nih. Abdi, Pak Abdi. Oke turun ya. Kan silakan bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni Uni. Dari tadi. Pak Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain Pak? Bapak mau bertanya sama Bang Zuma? Boleh, Bapak pendeta kan? Ya, kalau saya pendeta terus mau kenapa? Enggak apa-apa. Pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu kalau ngomong jangan seenak budelmu gitu. Oh itu pasti. Pasti iya. Pendeta itu pasti pendusta. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Itu siapa? Mari kita buktikan. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab. Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran perpuluhan di luar Yahudi? Apa urusanmu? Apa urusanmu dengan masalah persepuluhan? Masalah persepuluhan. Saya tadi mengatakan tidak pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya enggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada enggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok. Mati. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Apa urusanmu dengan masalah persepuluhan? Apa urusanmu? Pertanyaan saya sederhana. Ada tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Kamu yang goblok. Malu, hanya bisa bilang goblok. Malu, pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok, nggak malu kau menjawab gitu, nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu, biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka, kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Pendesta. Ayo, mana dalilmu? Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan, dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatmu? Ya, saya tidak tanya. Saya tidak tanya di tempat saya. Saya tanya. Kamu itu loh. Saya tanya dalil. Kamu tidak bisa mengerti. Dalil. Tidak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? Tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok.
Dalilnya. Dalilnya mana? Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Ungut perpuluhan, babi diharamkan, nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan dipakai. Tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan. Katanya udah batal. Dengan matinya Yesus batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu. Dokter. Gak malu. Gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Seru kali lah malam ini. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran-ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hei, boy. Pakai jas, pakai dasi depan jemaat, ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada. Seru kali ya bang. Malulah. Sebelum datang besok. Persepuluhan tuh kayak gini Ustaz Juma, kayak apa? Kayak debt collector nagihnya tuh. Kawan. Oh iya. Gitu. Mau bayar listrik, istri mau beli skincare ya pastilah pendetanya. Ayo bayar perpuluhan, bayar, jangan pulang duka belum bayar, listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, Bang tunggu bang. Mau jalan-jalan ke Belanda, dia jantungan bang. Jantungan dia nggak. Takutnya dia masih hidup nggak? Pak. Kapal masih tenggelam. Hidup, Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak dalilnya perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami? Ya, saya cuma minta datanya mana? Mana datanya? Boleh memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di Indonesia. Kamu bisa mengerti enggak? Hei, saya mengerti. Perpuluhan itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya jangan bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah kamu. Jangan bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan pintar. Kamu bodoh kok. Goblok. Mana? Apakah perpuluhan itu? Jangan buka rom. Apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak Manado. Mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Baca Kristen itu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita ndak malu kok. Ngapain malu? Ya, kalau kau malu pasti udah keluar dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Memang kok nggak ada malunya. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada data pungutan perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Itu di Israel, bro. Itu di Israel. Perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati. Apa urusanmu? Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu urusi kami? Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18.
membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Ah, Lagi mana? minta tanya istrinya, Bang. Mana? Lagi Terancam dibantuin asap istrinya, Bang. dapur ini. Istrinya bilang gini, "Pak, turun aja Pak. Cicilan kita nanti bisa hancur." Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen, tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu, Ibu-ibunya ikut. Selamat malam. sudah begitu malam. ATM-nya Bapak Ibu yang pegang kan? Ya Bu? Selamat malam. Habis Ya, itu dicek. selamat malam. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon Bapak. Sahabat, Bapak Kalian aja yang sehat-sehat bodoh aja kok. kan? Kenapa kalian tidak Kesehatannya lakukan gimana itu? Pak? Bisnisnya Kenapa gimana? kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh, Ya malam, Apa bentar dulu, urusannya? Bang Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta, itu perpuluhan, ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja, jangan ngamuk-ngamuk lah. loh. Pak Pendesta. Di Pak dalam Pendesta. firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan Tapi nggak ada untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang perpuluhan. Dari saya. Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Ah. Giliran yang Kan lain kamu nggak lebih- paham. Kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya. Bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya diusilin. kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Sekarang Bukan Kami merugikan, kalian. tapi harus mencerdaskan anak Botol Kamil bangsa. kalian itu. Botol izin Bang mengurusi Doni. agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Itu Kalian yang botolin. Izin Bang Kalian Doni. itu Mana baca dulu dalilnya Al-Fatihah. perpuluhan? Mana Baca mana tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas tahu nggak? Loh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang Pak saya yang Doni. pegang kitab suci yang diimani kami. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen makanya saya tanya, Agama ada Republik nggak di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, pertanyaan kalian saya, tuh jangan asal ada ngomong tidak di dalam kitab saudara? Kalian tuh jangan asal ngomong. Saudara, kitab suci yang diakui oleh kamu juga jangan asal ngomong. Indonesia Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mongo Kami tidak. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Bang Doni. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? Sebentar Bang Zuma. Biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini enggak dianggap, Bang? Pendeta Nggak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak, itu sama saja gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, tolol. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusi kata dia orang, kata dia ngurusin kalian agama berarti orang abang juga lain. termasuk dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh pertanyaan begini ya, saya. Bangku. Apakah sini gini aja Bangku ya? Karena jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili Abang- mereka, Pak Pendeta. Abang ngerti nggak Iya Pak, gunanya ada nggak perpuluhan itu? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaat. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Aduh, keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kamu ngapain?
saya ditugasin Pak untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta? Bukan Pak. Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali dah. Kabur. Kena mental. Sorry ya teman-teman, saya cuma bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini? Nyebut-nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya. Nyesel dia ngomong bang. Kata si Sampai anjing ngamuk loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa dulu nih ya? Bongkar tuannya punya ini pencarian. Iya. Sebelum Ranto, ini ada Torf ini muslim atau non muslim nih? Halo. Halo Muslim Rifa. Oh iya. Ada yang disampaikan bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun Papa, turun. Papa turun aja, turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk di sini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma. Silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Gitu. Kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskusi kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini bang. Itu aja pertanyaan saya bang. Karena gini abangku, ya, saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih bang? Malah ngurusin Negara baru kita- aja presiden kita dilantik loh. Apa sih bang? Kita lagi diskusi lintas Bukan agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih bang? Abang, Jelas. Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat Efeknya- lah. Banyak yang bertobat. Udah nanya aja, Bukan nanya sama itu. Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara Oh kita juga enggak, tidak seperti enggak, ini. enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Adalah lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah terus Iya, kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah? Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah? Oh nggak bisa. Nggak Jadi bisa, begini Bang. abangku. Jangankan Jadi kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma